Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Kicamania, kawan-kawan Kicamania, hari ini kita bincang-bincang lagi, cerita lagi tentang ada sih kawan-kawan tanya, manfaat umbaran bagi murai batu kontes. Nah, di sini kita akan mengulas manfaat umbaran atau ngumbar burung atau melakukan perawatan murai batu kontes dengan menggunakan umbaran. Nah, ini manfaat kalau kita bilang bahasa pasarannya itu manfaat umbaran terhadap murai batu kontes gitu kawan-kawan cuman ya. Nah, jadi memang asik nih. Jadi kita bahas umbaran. Ini sebatas sharing kecil aja. Nggak usah masukin ke hati. Kalau cocok dipakai, kalau nggak cocok ya dengar-dengar aja lah. Sebatas sharing-sharing. Kalau salah ya alhamdulillah. Kalau benar ya lebih alhamdulillah lagi, nggak apa-apa. Jadi kita ulas dulu tentang umbaran. Nah, umbaran itu punya efek yang paling bagus untuk murai batu. Paling bagus. Ada beberapa kicomania, kelas balik. Ada beberapa kicomania yang saya kenal dia punya murai batu yang nggak diumbar. Jadi murai batu itu dalam kandang aja, dalam kandang, terus mandi dalam cepu. Sudah, murai batu juara. Nah itu mulai aneh lagi tuh, aneh tapi juara. Nanti kita balas. Terus ada murai batu juga yang juara juga diumbar menggunakan umbaran yang dilepas aja gitu, nggak diusir gitu, jadi bolak-balik gitu diusir. Juara jadi mulai dibiarin aja pagi sampai sore. Juara juga ada murai batu yang di pagi, siang, sore, malam sampai hariannya dalam umbaran. Begitu mau lomba, seminggu mau lomba diambil. Nah, dirawat. Juara juga. Jadi itu unik tuh burung tuh emang tuh. Itu murai batu namanya bejo. Sekarang miliknya Om Erwan di Jakarta, ada orang TNI. Itu dulu di Banda Aceh. Saya tanya, kok bisa stamina si bejo tuh juaranya 1-1-1. Nah, saya tanya, gimana rawatan hariannya tuh? Apa jangkriknya, mandinya, umbarnya? Ketawa dia, hahaha, ketawa dia. Itu lucu banget tuh. Saya, gimana penasaran saya tuh, memang penasaran waktu tahun 2000 berapa ya? 2000 lupa saya dulu, zaman lah tuh. Jadi rupanya Om Erwan tuh umbar murai batunya tuh cuman buat jadi umbaran. Kalau saya pernah ke tempat dia itu masalah tuh 3x3 tinggi juga sekitar 3 lah, seperti kayak kandang ayam gitu tak. Jadi dilepasin murainya, dibuat tangki-tangkringannya, tempat mandinya, tempat jangkriknya, podingnya kayak kandang ternak lah kalau orang-orang sekarang nih. Jadi dibuat gitu. Jadi dibuat gitu, dilepasin. Mau lomba hari Kamis, saya lupa kan udah lama tuh. Kalau Kamisnya Minggu mau lomba, Kamis diambil masuk kandang, udah dikasih jangkrik. Minggu main juara 1-3 kali. Nah, bisa. Nah, ada lagi yang juara murai batu tuh dia burung diumbar. Umbarnya tuh diusir ya. Diusir antara satu sisi ini, dia terbang ke sisi ini, diusir, terbang sini diusir, terbang sini diusir, dengan jumlah nominal yang tergantung burung tersebut gitu. Nah, itu yang asiknya. Nah, kita bahas. Jadi memang umbaran sendiri itu punya efek yang paling bagus di murai batu untuk napas, untuk staminanya, segar bugar, untuk apa istilahnya lambung udara ya, saya nggak tahu pasti tapi kemungkinan itu ada lambung udara lebih sehat. Terus lemak-lemak di sayap-sayapnya nggak ada, badan lebih ramping, nggak kayak saya gembrot gitu deh kawan-kawan. Nah itu kayak fitnessnya burung atau olahraga burung. Nah
ya sampai gembrot, apa bahaya nanti nggak kerja nanti ya, makan tidur aja nanti tuh, nggak kayak saya tapi saya kerja gitu kawan-kawan. Jadi manfaat umbaran bagi murai batu kontes apa? Nah, kita bahas manfaat umbaran bagi murai batu kontes. Kita nggak bahas yang nggak umbar burung ya, suka hati dia lah burung-burung dia, mau dia umbar nggak diumbar nggak apa-apa, tapi kita bahas manfaat murai batu, manfaat umbaran terhadap murai batu kontes. Nah, di sini. Jadi di sini menarik, saya mempelajarinya dan mengambil data kawan-kawan yang punya burung juara. Nah, itu saya cek yang dicek tentang sistem mereka umbar, cara mereka umbar, jam berapa mereka umbar, terus bagaimana mereka umbar, terus perlakuan mereka dalam burung murai batu dalam umbaran, itu kita perhatikan. Itu banyak seninya tuh. Jadi saya nggak bilang ini benar, tapi ini bisa menjadi masukan atau koreksi atau menjadi patron pegangan untuk kicomania murai batu yang untuk berlomba di lapangan kontes ya. Jadi gitu kawan-kawan. Sorry goyang. Gitu. Jadi ada unik. Yang pertama saya pernah tanya itu, itu dia punya murai batu juara nasional. Saya tanya datanya, murai batunya diumbar, berapa kali umbarnya atau bagaimana umbarnya waktunya jam berapa, terus pelakunya gimana. Nah, jadi beliau mengumbar murai batu juara nih, burungnya juara nih, konsisten juaranya, terus bisa main sampai 3 kelas. Nah, saya tanya gimana trik ternyata triknya beliau ngumbar, dan rata-rata burung murai batu yang bisa main di 3 kelas, jadi bisa main kan ada, bisa murai batu bisa main 1 kelas, terus kelas kedua udah ngedrop, main kelas pertama juara, kelas kedua udah nggak juara lagi, kelas 3 nggak juara lagi. Nah, jadi untuk membuat murai batu konsisten dalam bisa main sampai 3 kelas dan juara-juara terus, ternyata itu punya andil dari umbaran. Nah, itu kawan-kawan kecamanya perhatikan umbaran gitu. Menurut sendiri gimana? Nah, saya melihat beberapa data di yang punya murai batu juara-juara di Banda Aceh khususnya, saya perhatikan itu rata-rata murai batu diumbar, walaupun ada 1-2 burung yang nggak diumbar atau yang nggak hanya dimandi dalam cepu aja, terus burung nggak diapa-apain, nggak masuk dalam umbaran. Jadi burung posisi dalam kandang itu jemur, mandi dalam cepu gitu ya, udah selesai. Nah, kita nggak bahas itu. Nah, menurut saya umbaran itu sangat penting bagi murai batu, terutama untuk murai batu kontes. Nah, sistemnya gimana yang paling baik? Nah, terserah. Ada perlakuan murai batu dari pagi sampai dengan sore dilepas gitu aja di dalam umbaran. Ada, dan dia juara. Ada murai batu yang pagi dilepas gitu aja, barang 1 jam terus masuk lagi. Terus sore jam habis asar itu di jam 4 dilepas lagi, terus diusir sebanyak ada ritme tergantung burungnya, tapi saya yang terbanyak saya pernah dengar tuh 300 kali. Maksudnya ada yang 1000, ada yang 500 saya dengar, tapi saya lihat yang juara tuh di patron juara murai batu itu di 300 kali diumbar dengan umbaran 4 meter. Jadi dia umbaran besar umbaran itu mempengaruhi, bukan besar sih, panjang kali tinggi kali lebar. Nah, jadi panjang itu untuk murai batu minimal saya sarankan 4 meter. Lebarnya lebar panjang, ya kan? Lebarnya itu 70, tinggi 70, panjang 4 meter minimal. Kalau bisa 12 meter atau dan lebih panjang lebih bagus, karena murai batu terbangnya itu dia agak gitu, nggak cepat sampai gitu, kadang kayak ngeli 1-2 gitu. Kalau terlalu pendek justru bermasalah nanti, jadi dia lompat nggak terbang, akhirnya kan nggak terbang, lompat. Yang paling ideal berapa paling ideal 12 meter. Saya pingin punya umbaran yang 12 meter, tapi tanah nggak cukup. Nah, pakai 4 meter ya alhamdulillah. Tapi saya kalau memang pemain murai batu mania, usahakan kalau punya lahan di angka 12 meter, minimal 4 meter itu.
lebarnya 70 kali 70. Kenapa 70? Jadi 70 kalau dia terbang, dia jarak aman sayap kiri dan sayap kanan lebih aman ketimbang terlalu kecil. Saya pernah lihat kicau mania murai batu itu ngumbar kayak ngumbar burung apa ya saya bilang, burung lovebird. Jadi kayak lorong itu kecil gitu kandangnya. Jadi saya bilang bagus, ya bagus lah kalau lain ya pada nggak diumbar, tapi kalau lebih bagus lagi dia lebih ideal jadi 70. Jadi dia terbangnya itu nyaman, waktu dia terbang sana nyaman, dia terbang kemari nyaman, bola baliknya kan dia juga bisa putar-putar gitu, lebih nyaman. Nah gitu kan kecumannya. Jadi ada beberapa karakter sebatas informasi. Itu ada kawan saya yang mulai batunya juga juara, konsisten juga. Itu mandinya di dalam umbaran, nggak mandi dalam keramba, mandi dalam umbaran. Itu pula aneh lagi tuh. Cuman masalahnya kalau kita membiasakan mandi burung dalam keramba sama umbaran, ntar kalau dia biasa mandi di umbaran, dia nggak mandi di keramba, begitu kita main di luar kota, kan nggak mungkin kita bawa apa namanya itu umbaran. Gak mungkin kita tenteng di atas kan, di atas mobil umbaran untuk dia mandi aja gitu. Nah saran saya juga jangan membiasakan mandi burung di umbaran. Jadi ada metode kawan saya itu mandi burung di umbaran, terus makan jangkriknya pakannya di umbaran. Jadi ada yang nggak masalah. Kembali pada kawan-kawan kicau mania, sahabat kicau mania. Terus umbaran juga fungsi gini dah. Kalau memang kita tidak sempat rawat burung, jadi saya cek gini, ada kisah sedikit. Jadi saya punya kawan saya itu sering keluar kota dia. Jadi dia nggak rawat burung. Katanya nih, gimana cara saya rawat burung? Tapi saya sering keluar kota nih, nggak sempat rawat. Jadi pembantu saya bisa ngurusnya gitu. Jadi solusinya gimana? Dengan umbaran. Jadi umbaran tuh diletakkan di luar, di atas lantai 2 emang aman dari pencurian, dari binatang. Di lantai 2 ditutup setengah, ditutup dengan karpet untuk malam hari ini jangan gigit nyamuk, dikasih hidupin lampu kalau malam kan. Terus air mandi dalam umbaran, pakannya dalam umbaran, minum dalam umbaran. Jadi pembantu itu cuma taruh jangkrik aja gitu. Jadi burung itu alhamdulillah lebih sehat karena dia sempat rawat emang. Begitu dia pulang burung tuh masih tetap gacor, cuman mungkin kondisinya harus dikondisikan lagi karena burung itu kan nggak dikerodong, nggak dinyamankan, posisi dalam terbuka. Nah gitu kawan-kawan kicau mania. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau mau main murai batu harus punya umbaran. Jangan nggak punya umbaran, atau lepas di kamar tangkap. Kalau stres ya risiko gitu. Itu kawan-kawan. Jadi yang pertama, setiap pemain murai batu wajib punya umbaran. Nah, yang paling bagus gimana Yang paling bagus murai batu itu diusir. Kalau saya, saya nggak suka burung diusir. Nggak apa-apa, nggak usah diusir. Saya nggak mau pakai umbaran. Ya nggak apa-apa. Cuman saya tegaskan, murai batu kontes yang saya perhatikan itu hampir rata-rata, jangan salah artikan, hampir rata-rata itu menggunakan umbaran. Murai batu yang bisa main di 1, 2, 3 kelas dan konsisten juara, walaupun dia juara 1, 2, 3 atau 1, 2, 1 atau 1, 3, 2, itu rata-rata pakai umbaran. Kenapa? Fisik dan napasnya cukup gitu kawan-kawan. Kita sini nggak bahas tentang settingan jangkrik, settingan umbarnya berapa, mau diusir 50, mau diusir 100, mau diusir 200, mau diusir 300. Cuma saya kasih masukan, umbar burung tuh paling bagus tuh sore. Kenapa? Siap dia diumbar, dia mandi, kasih jangkrik, dia istirahat, artinya dia bisa rekondisi kan. Yang kedua, umbar burung, usahakan posisinya, pastikan burung tuh sehat, jangan burung sakit diumbar. Iya nih kadang-kadang burung pun sakit pun diumbarin, macam mana nih burungnya? Ya udah nangkring. Yang kedua, yang selanjutnya, perhatikan cara mengumbar agar burung tuh nggak stres. Lihat posisi umbarannya gitu, jadi burung nggak kondisi stres. Jangan sampai dia merasa nggak nyaman. Kalau emang merasa nggak nyaman ya pelan-pelan, jangan dipaksakan gitu. Lebih sayang sama burung. Nah gitu kalau macam mana ya. Itu jadi saran saya,
kalau mau main murai batu wajib punya umbaran dan wajib diumbar gitu. Jadi ada orang kadang-kadang sekalian jemur sekalian diumbar, ada, ya terserah, itu tergantung setting masing-masing kan. Cuman ya pasti fungsi umbaran sendiri itu adalah untuk menyehatkan burung dari segi otot, nafas lebih plong, terus dia lebih segar, terus dia lebih lepas dari kandang yang kecil tadi itu, dia lebih menggunakan sayapnya, lebih fresh lah gitu kawan-kawan gitu. Oke, lebih kurang informasi tentang umbaran segitu dulu. Lebih dan kurang mohon maaf. Dukung terus channel saya, Dharma Ridik Channel. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang. Kita bincang-bincang lagi tentang tentang murai batu lah. Mungkin saya bisa share-share lah sedikit ilmu-ilmu yang dulu suka saya ulik-ulik gitu. Oke, sahabat kicauannya, segitu dulu dari saya Dharma Ridik. Salam Kicomania Indonesia, maju terus Kicomania Indonesia. Wassalam, assalamualaikum.